Aku seorang dokter yang selalu menjaga jarak dengan pasien. Sampai aku bertemu Raka. Dari balik ranjang rumah sakit, ia mengajarkanku arti cinta yang tak pernah kuduga. Namaku Dr. Aulia Rahman. Usiaku 32 tahun. Sejak kecil, aku bercita-cita menjadi dokter karena aku ingin hidupku berarti untuk orang lain. Kini aku sudah menjadi spesialis jantung di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Setiap hari aku melihat banyak pasien datang dengan harapan baru. Ada yang sembuh dan pulang dengan senyum, ada juga yang tak mampu bertahan. Bagiku, setiap detik bersama pasien adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh dan tugasku adalah menjaganya sebaik mungkin. Aku dikenal sebagai dokter yang disiplin, bahkan cenderung kaku. Rekan-rekan sering bercanda, "Aulia terlalu serius. Kapan kamu menikah?" Aku hanya tersenyum. Bagiku, pasien adalah prioritas. Urusan hati, entahlah, aku selalu menundanya. Sore itu, aku baru saja selesai mengoperasi seorang pasien. Langkahku terasa ringan karena operasi berjalan lancar. Di ruang istirahat, aku memandang keluar jendela. Matahari tenggelam perlahan, langit memerah indah. Aku menghela napas panjang dan berkata dalam hati, aku harus terus memegang sumpahku. Pasien adalah amanah, bukan tempat untuk mencampurkan perasaan pribadi. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi keyakinan itu akan diuji dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, hujan turun deras. Suasana rumah sakit mendadak riuh ketika seorang pasien darurat dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Aku bergegas ke sana. Jas putihku masih menempel. Langkahku cepat menyusuri koridor yang dingin. Seorang pria terbujur lemah di atas brankar. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Namanya Raka Dirgantara, 35 tahun. Tim medis memberitahuku bahwa ia mengalami serangan jantung mendadak di tengah perjalanan pulang dari kantornya. Aku berdiri di sisinya, mencoba tetap tenang meski dadaku ikut berdebar. "Tenang, Pak Raka. Saya Dr. Aulia. Bapak akan baik-baik saja," ucapku sambil menggenggam pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadi. Ia membuka mata perlahan, menatapku dengan pandangan yang redup tapi penuh harap. Saat itu, ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Tatapan itu seakan menembus dinding tebal di hatiku yang selama ini kututup rapat. "Dokter, tolong, saya ingin hidup," bisiknya lirih. Aku mengangguk mantap. "Bapak harus percaya pada saya. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan Bapak menyerah." Kalimat itu kukatakan dengan keyakinan seorang dokter, tapi entah mengapa, saat bibirku mengucapkannya, hatiku justru bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa menyelamatkan seorang pasien bukan hanya soal tanggung jawab profesi, tapi juga soal menjaga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum berani kuakui. Dan aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Sejak saat itu, Raka menjadi pasien rawat inap di bangsal jantung. Setiap kali aku masuk memeriksanya, aku selalu berusaha menjaga sikap profesional. Namun kenyataannya, ada sesuatu di antara kami yang tak bisa kusembunyikan. Tatapannya selalu mencari mataku, dan aku seringkali terlalu lama berdiri di sisinya. Hari-hariku di rumah sakit perlahan berubah. Entah mengapa, langkahku terasa lebih ringan saat tahu aku akan mengunjungi kamar Raka. Senyum tipisnya saat aku masuk ruangan, seperti memberi energi baru setelah seharian menghadapi pasien lain. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Suatu siang, seorang wanita anggun masuk ke ruang perawatan. Penampilannya rapi, wajahnya cantik, tapi ekspresinya dingin dan kaku. Ia menaruh tas mahal di kursi, lalu berkata tanpa menoleh ke arahku, "Bagaimana kondisi suami saya, dokter?" Aku terkejut sejenak. "Suami? Jadi, Raka sudah menikah?"
Ada rasa aneh menyelinap di dadaku, rasa yang tak seharusnya ada. Aku menegakkan tubuh, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Keadaannya stabil, Bu. Tapi beliau masih harus menjalani pemulihan dan perawatan intensif. Wanita itu hanya mengangguk singkat. Matanya sama sekali tak menatap Raka. Seakan ia hanya hadir untuk formalitas. Dan ketika ia pergi, suasana kamar kembali hening, menyisakan udara yang berat. Aku menoleh pada Raka. Wajahnya menunduk, ada gurat kesepian yang sulit kusembunyikan dari tatapanku. Saat itulah aku sadar kedekatan kami bukan sekadar perasaan singkat. Ada luka yang ia simpan, dan entah bagaimana aku ingin menjadi orang yang mengobatinya. Tapi hatiku mulai gelisah. Aku tahu batas itu mulai kabur. Dan sekali aku melangkah terlalu jauh, mungkin aku takkan bisa kembali. Hari-hari berikutnya, keheningan di kamar Raka justru menjadi ruang yang membuat kami semakin dekat. Ia sering mengajakku berbicara di sela pemeriksaan, mulai dari hal-hal sederhana tentang musik yang ia sukai, makanan favoritnya, sampai kenangan masa kecil di kampung halamannya. Aku biasanya menjaga jarak dengan pasien, tapi bersama Raka, semuanya terasa berbeda. Aku mendengarkan setiap kata dengan hati yang hangat, seolah aku sedang berbincang dengan seseorang yang sudah lama ku kenal. Suatu sore, ketika aku sedang menuliskan catatan medis, Raka menatapku lama. "Dokter Aulia," suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku menoleh, menunggu ia melanjutkan. "Kenapa setiap kali ibu datang, saya merasa lebih hidup?" Aku terdiam. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Seharusnya aku menegurnya, menjaga profesionalitas. Tapi yang keluar dari bibirku justru hanyalah senyuman kecil yang tak bisa kutahan. Namun, dunia rumah sakit bukanlah tempat yang sepenuhnya sunyi. Gosip mulai beredar. Rekan sejawatku sesekali melemparkan tatapan penuh tanda tanya. Seorang perawat bahkan sempat berbisik sambil tersenyum, "Dokter, pasien kamar 305 itu sepertinya sangat istimewa ya." Aku hanya tertawa singkat, mencoba menutupi rasa panik yang berdenyut di dadaku. Tapi malam itu, ketika aku pulang ke apartemen dan menatap wajahku sendiri di cermin, aku harus mengakui sebuah kebenaran yang tak ingin kuucapkan. Aku bukan lagi sekadar dokter bagi Raka, dan Raka bukan lagi sekadar pasien bagiku. Sejak aku menyadari hal itu, setiap langkah menuju kamar rawatnya terasa seperti sebuah pertaruhan. Aku membawa stetoskop di leherku, buku catatan di tanganku. Tapi yang sesungguhnya ku bawa adalah hati yang semakin sulit ku kendalikan. Aku mencoba menguatkan diri. Aku harus tetap profesional. Tugasku adalah menyembuhkannya, bukan membiarkan perasaan ini tumbuh liar. Namun, semakin keras aku menahan, semakin besar pula getaran yang kurasakan setiap kali ia menyebut namaku dengan suara yang lembut. Di tengah gejolak batin itu, tekanan lain datang. Istri Raka kembali muncul. Kali ini dengan nada tegas, "Dokter, tolong percepat pemulihan suami saya. Saya tidak bisa terus-menerus menunggu di rumah sakit seperti ini. Banyak pekerjaan yang menunggu." Aku menatapnya, mencoba menahan diri. Apakah ia benar-benar peduli pada kondisi Raka? Atau hanya ingin segera terbebas dari kewajiban menjenguk suaminya? Raka hanya diam, pandangannya kosong, menatap ke arah jendela. Ada luka yang tak terucapkan di matanya, dan itu menusukku lebih dalam daripada kata-kata istrinya. Malam itu, aku berdiri lama di depan kamar Raka. Dari balik pintu, aku bisa mendengar batuk kecilnya, lalu hening. Aku ingin masuk, ingin memastikan ia baik-baik saja. Tapi aku juga tahu, semakin sering aku berada di sisinya, semakin tipis jarak antara tugas dan perasaan di ruang hampa itu. Aku akhirnya membuat keputusan. Aku akan tetap merawatnya sebaik mungkin, apapun risikonya. Bahkan jika aku harus menanggung gosip, teguran, atau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Aku tidak tahu keputusan itu
kelak akan menyeretku ke dalam badai yang lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Beberapa hari kemudian, gosip yang sebelumnya hanya berupa bisikan mulai terdengar lebih jelas di koridor rumah sakit. Aku mendengar namaku disebat-sebat oleh para perawat. Bahkan, ada yang sengaja menatapku dengan senyum penuh arti ketika aku keluar dari kamar Raka. Awalnya kuabaikan, tetapi ketika seorang dokter senior atasanku sendiri memanggilku ke ruangannya, aku mulai menyadari bahwa masalah ini semakin serius. Dokter Aulia, ucapnya dengan nada tenang namun menusuk. Saya mendengar Anda terlalu terlibat secara emosional dengan pasien. Ingat, reputasi rumah sakit dan karier Anda dipertaruhkan. Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan. Apakah aku sudah sejauh itu? Apakah semua orang bisa melihat apa yang kurasakan? Namun, sebelum sempat meredakan keresahan batin, kabar lain datang dari pihak keluarga Raka. Istrinya menekan pihak rumah sakit agar segera memulangkannya. Meski kondisi Raka belum stabil, suami saya bisa dirawat di rumah. Saya tidak mau ia berlama-lama di sini. Lagi pula, saya sudah menyiapkan fasilitas yang cukup, katanya dengan nada dingin di ruang diskusi. Aku ingin menjelaskan panjang lebar bahwa keputusan itu berbahaya. Tetapi kalimatku hanya ditanggapi dengan senyum tipis dan anggukan dingin. Di sisi lain, Raka hanya diam, seolah pasrah menerima keputusan yang bukan keluar dari hatinya. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas pasien dengan kepala penuh beban. Aku tahu, jika Raka benar-benar dipulangkan sekarang, kondisinya bisa memburuk kapan saja. Tapi jika aku melawan keputusan istrinya, aku akan berhadapan dengan pihak rumah sakit, bahkan mungkin kehilangan kepercayaan semua orang. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Mengapa menyembuhkan seseorang bisa terasa begitu sulit ketika hatiku ikut terlibat? Di tengah gelombang rintangan itu, aku hanya bisa berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berjuang, meski harus berjalan sendirian melawan arus. Namun takdir rupanya tak memberiku waktu lama untuk bersiap. Malam itu, ketika hujan kembali mengguyur kota, kabar darurat terdengar dari ruang perawatan. Raka mendadak mengalami sesak hebat. Tubuhnya melemah dan kondisinya menurun drastis. Aku berlari secepat yang ku bisa menuju kamarnya. Di sana, kulihat tim medis sudah berusaha keras menstabilkan keadaannya. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dan setiap tarikan napas terdengar berat, seakan berjuang dari jurang yang dalam. Dokter Aulia, kami butuh keputusan cepat, harus operasi darurat, ujar salah satu rekanku. Aku menelan ludah. Inilah saatnya aku membuktikan sumpahku. Dengan suara tegas aku berkata, siapkan ruang operasi sekarang. Aku yang akan memimpinnya. Dalam balutan gaun operasi, aku berdiri di bawah lampu yang terang menyilaukan. Tangan-tanganku gemetar, bukan karena ragu pada kemampuanku, tapi karena ketakutan terbesar yang diam-diam membebaniku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Proses itu berjalan menegangkan. Setiap detik terasa panjang. Setiap instruksi yang kuucapkan seakan menjadi penentu antara hidup dan mati. Aku menahan napas, berusaha menyingkirkan perasaan pribadi dan hanya fokus sebagai seorang dokter. Akhirnya, tanda-tanda kehidupan kembali muncul di monitor. Raka berhasil melewati titik kritisnya. Ruangan operasi seketika dipenuhi helaan napas lega. Namun dalam diriku, ada air mata yang hampir pecah. Aku menunduk, berbisik sangat pelan, hingga hanya aku sendiri yang mendengarnya. Terima kasih, kau kembali. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di luar ruang operasi, istrinya menungguku dengan wajah tak sabar. Syukurlah, dia selamat. Tapi mulai besok, saya akan mengurus kepindahannya ke luar negeri. Saya tidak mau menunda lagi.
Aku tercekat. Setelah semua perjuangan yang kulakukan, kini ia akan membawanya pergi, membiarkan aku kehilangan satu-satunya alasan mengapa aku masih kuat berdiri di lorong yang sepi. Aku menatap lampu operasi yang perlahan padam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku sudah tiba di jalan buntu. Sepanjang malam aku duduk di ruang kerja, menatap kosong berkas pasien yang terbuka di mejaku. Tanganku menggenggam pena, tapi pikiranku hanya dipenuhi satu nama, Raka. Aku baru saja menyelamatkan hidupnya, namun dalam hitungan hari, aku bisa kehilangannya. Bukan karena penyakit, melainkan karena keputusan istrinya. Keesokan paginya, aku masuk ke kamar rawatnya dengan langkah berat. Raka sudah bisa duduk bersandar, meski wajahnya masih pucat. Saat ia melihatku, senyum lemah terbit di bibirnya. Dokter Aulia, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Aku berusaha tersenyum, tapi hatiku justru perih. Aku tahu, sebentar lagi aku harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Raka, istrimu berencana membawamu berobat ke luar negeri. Itu mungkin yang terbaik untuk kesehatanmu, ucapku lirih. Meski suara hatiku berteriak menolak. Ia terdiam lama, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuatku sulit bernapas. Andai saya bisa memilih, saya tidak ingin pergi karena alasan saya untuk bertahan ada di sini. Kata-katanya membuat duniaku seakan berhenti. Aku ingin menahannya, ingin berkata bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Tapi sumpah profesiku mengekang lidahku. Malam itu, aku berdiri sendirian di depan jendela rumah sakit. Lampu kota berkelip jauh di bawah sana, sementara hujan turun membasahi kaca. Aku sadar, aku hanya punya dua pilihan. Melepaskan Raka, agar aku tetap memegang sumpah dan reputasi sebagai dokter, atau memperjuangkannya dengan risiko kehilangan karir. Bahkan mungkin harga diriku sendiri. Aku menutup mata, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Inilah pilihan tersulit dalam hidupku. Dan apapun yang kupilih, tidak ada jalan untuk kembali. Keesokan paginya, aku memberanikan diri masuk ke kamar Raka. Ia sedang duduk bersandar, menatap keluar jendela dengan wajah tenang. Seakan pasrah pada apapun yang akan terjadi. Saat aku melangkah masuk, ia menoleh, dan senyum tipis itu, senyum yang pernah kuanggap biasa, kini terasa seperti sebuah luka yang menuntut keberanian. Aku berdiri di sisinya, jantungku berdegup kencang. Lalu aku berkata dengan suara yang nyaris bergetar, Raka, ada hal yang harus kau tahu. Selama merawatmu, aku sudah melanggar sumpahku, karena aku tidak lagi melihatmu hanya sebagai pasien, tapi sebagai seseorang yang sangat berarti bagiku. Suasana kamar mendadak hening. Hanya suara detak monitor medis yang terdengar, berdetak seiring dengan degup jantungku sendiri. Aku menunduk, takut menatap matanya, takut melihat penolakan. Namun tiba-tiba, jemari Raka terulur, menyentuh punggung tanganku dengan lembut. Aulia, aku juga merasakannya. Aku ingin hidup, bukan hanya dengan jantung yang sehat, tapi dengan hati yang bahagia. Dan hatiku memilihmu. Aku tertegun. Air mataku jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menyembunyikan perasaan ini. Tidak ada lagi jarak antara dokter dan pasien. Yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama terluka dan ingin saling menyembuhkan. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tahu badai belum berakhir. Istrinya, keluarga, bahkan rumah sakit akan menentang kami. Tapi saat jemarinya menggenggam tanganku erat, aku menemukan keyakinan baru. Aku sudah memilih, dan kali ini aku akan berjuang bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai seorang perempuan yang mencintai dengan seluruh hatinya. Keputusan itu segera diuji. Beberapa hari kemudian,
Ruang rapat rumah sakit dipenuhi wajah-wajah serius. Atasanku memandangku tajam, sementara istri Raka duduk di ujung meja dengan ekspresi dingin. "Dokter Aulia," suara atasanku terdengar berat. "Hubungan Anda dengan pasien sudah menimbulkan kegaduhan. Rumah sakit tidak bisa menoleransi hal ini." Istrinya menambahkan dengan nada tajam, namun tetap terukur. "Saya akan segera membawa suami saya keluar negeri. Saya tidak mau ia dipengaruhi hal-hal pribadi yang justru membahayakan kondisinya." Hatiku bergetar, tapi aku tak bergeming. Dengan tenang, aku berkata, "Saya tidak bisa memaksa keputusan ibu. Tapi izinkan saya berkata satu hal apapun yang terjadi. Saya tidak menyesal telah merawat Raka dengan sepenuh hati." Raka yang duduk di kursi roda tiba-tiba membuka suara. Meski suaranya lemah, setiap kata terasa begitu tegas. "Cukup. Hidup saya bukan sekadar angka medis atau citra sosial. Saya berhak memilih, dan saya memilih bersama orang yang membuat saya merasa benar-benar hidup." Ruangan mendadak hening. Semua tatapan tertuju pada Raka. Wajah istrinya memucat. Lalu ia bangkit dan pergi tanpa sepatah kata pun. Hari itu, aku sadar hidupku tidak akan sama lagi. Rumah sakit mungkin tak lagi menerima keberadaanku. Karierku mungkin tak seindah dulu. Tapi ketika Raka menggenggam tanganku dan berkata, "Kita akan mulai lagi dari awal bersama-sama," aku tahu aku tidak kehilangan segalanya. Justru untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh. Dan disinilah kisah kami bukan hanya tentang kesembuhan tubuh, tapi juga kesembuhan jiwa. Beberapa bulan setelah semua badai itu, hidupku berubah drastis. Aku tak lagi bekerja di rumah sakit besar dengan ruangan luas dan peralatan lengkap. Kini aku membuka sebuah klinik kecil di pinggiran kota, tempat pasien datang dengan wajah penuh harapan, meski dengan keterbatasan biaya. Banyak yang mengatakan aku bodoh, melepaskan karier cemerlang hanya demi seorang pasien. Tapi setiap kali aku menutup pintu klinik di sore hari, aku selalu menemukan Raka duduk menungguku dengan senyum hangat. Senyum yang membuat semua pengorbanan itu seolah tidak berarti apa-apa dibandingkan kebahagiaan yang kudapatkan. "Alia," katanya suatu senja, "mungkin aku kehilangan banyak hal, tapi bersamamu, aku justru merasa memiliki segalanya." Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Dalam hati aku sadar, cinta ini datang dengan harga yang tidak murah. Reputasi, kenyamanan, bahkan masa depan yang dulu pernah kuimpikan. Tapi saat jemarinya menggenggam tanganku, aku tahu harga itu layak kubayar. Kini setiap pasien yang datang, bukan hanya kurelakan untuk kuselamatkan dengan ilmu kedokteranku, tapi juga dengan hati yang telah belajar mencintai tanpa syarat. Karena dari Raka, aku mengerti satu hal. Menyembuhkan tak selalu berarti mengobati penyakit. Kadang juga berarti menyembuhkan luka yang tak terlihat. Waktu terus berjalan, dan aku belajar menerima hidup dalam bentuknya yang baru. Klinik kecil kami kini menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Mereka datang bukan hanya untuk mencari obat, tapi juga untuk mencari harapan. Setiap senyum pasien yang pulang dengan lega selalu mengingatkanku pada perjalanan panjang yang membawaku sampai di titik ini. Suatu sore, saat matahari tenggelam memantulkan cahaya keemasan ke jendela klinik, Raka duduk di sampingku. Ia tampak lebih sehat, lebih bersemangat, seakan hidupnya benar-benar dimulai dari awal lagi. "Aulia," katanya pelan, "kalau dulu aku menyerah, mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya dicintai dengan tulus. Kau bukan hanya menyelamatkanku, kau menghidupkanku kembali." Aku tersenyum. Air mata menetes tanpa bisa aku tahan. "Dan kau yang mengajarkanku bahwa dokter sekalipun bisa belajar dari pasiennya tentang keberanian, tentang harapan, dan tentang cinta." Di dalam hati, aku menyadari betapa anehnya takdir.
Aku kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku kehilangan gelar dan reputasi, tapi aku menemukan cinta yang membuat hidupku bermakna. Kini, jika ada yang bertanya, apa pelajaran terbesar dalam hidupku? Jawabannya sederhana. Cinta sejati mungkin datang di waktu yang paling tak terduga, dengan cara yang paling rumit. Tapi saat kau berani memperjuangkannya, cinta itu akan menyembuhkan luka yang bahkan tak pernah kau sadari ada di dalam dirimu. Dan aku, Aulia, seorang dokter yang jatuh cinta pada pasiennya, akan selalu percaya bahwa cinta pada akhirnya adalah obat paling mujarab untuk segala luka.